Om Swastiastu. Nama saya Ketut Darmade, NIM 1912061023. Kali ini saya akan membahas beberapa topik untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Komunikasi Setah Negeri Empu Kuturan Singaraja. Sebelumnya saya mohon maaf kepada seluruh pihak-pihak yang terkait apabila ada kata-kata di dalam pembahasan saya nantinya, kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pembahasan pertama saya adalah tentang penanganan COVID-19 hingga vaksinasi. COVID-19 ini adalah suatu virus yang mengancam kita semua di seluruh dunia. Nah, yang menjadi sorotan publik penanganan COVID-19 ini, ada yang beranggapan bahwa dalam penanganan COVID-19 ini ada yang menyalahgunakan sebuah wewenang, atau COVID-19 ini juga ada yang mengatakan bahwa ini konspirasi. Nah, itu sorotan publik yang sudah sering kita baca di medsos atau diunggah di media sosial lainnya. Maka dari itu pemerintah juga sudah melaksanakan kewajibannya dengan langkah yang sudah diambil dari pemerintah adalah pertama, memberikan suatu arahan, memberikan suatu cara untuk mencegah virus corona ini dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, penyemprotan di tempat-tempat umum dan mewajibkan memakai masker apabila keluar rumah atau dalam keadaan sakit. Itu pelaksanaan langkah pemerintah yang sudah dilaksanakan, dan hingga sekarang ada vaksinasi yang sudah atau sedang berjalan. Kemungkinan ada yang belum dan ada yang sudah tahap 1 dan tahap 2. Nah, dari itu pemerintah juga menyarankan, karena COVID-19 ini merupakan suatu ancaman bagi kita, pemerintah juga menyarankan untuk kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat luas. Karena penyakit ini atau virus ini, tanpa adanya kerjasama kita bersama dengan berlandaskan kesadaran, kita tidak mampu untuk menyingkirkan atau membuang virus tersebut atau menyembuhkan virus ini dari tubuh manusia. Itu langkah yang sudah diambil oleh pemerintah. Nah, mungkin tanggapan kelebihan dari langkah yang sudah diambil itu, pertama, kelebihannya kita aman dari wabah ini, dan juga masih bisa bertahan sampai saat ini karena kita ikut dalam program atau arahan dari pemerintah sampai ke vaksinasi. Mungkin kekurangannya, kalau kekurangannya mungkin kita lihat karena kita dalam menjalankan sebuah program, kita pasti membutuhkan sebuah dana atau biaya. Nah, kekurangan dari program tersebut, pertama mungkin tidak efektif,
mungkin ada penyalahgunaan, atau mungkin penyalahgunaan dana, maksudnya mungkin ada yang lain, atau pemanfaatan dijadikan lahan, itu terkait dengan atau masuk ke sorotan publik yang tadi. Mungkin kita bisa berevaluasi, kita evaluasi dari langkah-langkah pemerintah yang kemarin, karena dalam kasus COVID-19 ini kita banyak sekali yang dilemahkan. Pertama, kita dilemahkan kepercayaan kita terhadap sesama, kejujuran kita, keadilan kita, banyak sekali yang kita lemahkan. Tapi kita sebagai manusia atau umat manusia yang hidup bersosial, kita harus sadar diri bahwa kita itu hidup tidak bisa, atau hidup tanpa orang lain itu tidak bisa. Kita harus bersama, harus bersinergi, apalagi dalam keadaan kena wabah atau kena penyakit. Kita mesti bekerja sama dan kita bangun suatu kepercayaan diri, kepercayaan terhadap orang lain, dan tetap berusaha bahwa kita itu mampu untuk melawan sebuah virus ini. Nah, itu dari langkah-langkah sekian dari pemerintah itu sebenarnya langkah pemerintah yang sudah diambil itu cukup untuk menguras tenaga, tapi tetap berusaha. Tapi kita yakin semua usaha apapun yang kita bikin atau rencana apapun yang kita laksanakan atau kita upayakan untuk berhasil, kembali kita kepada Tuhan. Kita begini karena adanya. Maka dari itu kita harus tahu sebuah rahasia. Rahasia di dalam menjalankan suatu kehidupan itu adalah menghormati. Maka dari itu saran yang praktis saya, marilah kita saling jaga, mari kita saling percaya, percayakan hidup kita kepada Tuhan, bahwa kita ada dan tiada karenanya. Maka dari itu dalam pembahasan topik ini saya akhiri dengan saran yang mungkin untuk kita semua, terutama untuk saya tetap akan berusaha melawan COVID-19 ini dengan cara menerapkan apa yang sudah menjadi harapan dari pemerintah. Nah, untuk topik ini saya akhiri sampai di sini dan lanjut saya topik yang kedua. Topik yang kedua saya coba upaya pemerintah dalam membangun ekonomi khususnya pariwisata di Bali. Nah, ini menarik. Pariwisata di Bali maju mundurnya itu tergantung kita. Dan ada lagi kendala seperti sekarang ini, ada COVID. Dampak dari COVID itu pariwisata menjadi anjlok, ekonomi lemah. Nah, itu sekarang sorotan publik pariwisata dengan adanya kasus-kasus sekarang ini di Bali, itu yang menjadi miss atau kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah. Tapi pemerintah juga sudah mengambil langkah yang sangat konkret atau tegas bahwa di dalam
melaksanakan atau memajukan sebuah program khususnya pada pariwisata itu sungguh luar biasa sulitnya. Karena kita melaksanakan sebuah program itu atau menjalankan sebuah program dengan kondisi seperti sekarang ini sungguh sangat sulit. Tapi langkah pemerintah juga sudah cukup bagus. Pertama dengan membangkitkan suatu budaya. Karena kita tahu Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya, pariwisata itu berjalan atau melangkah lebih maju dari daerah lain karena budaya. Maka dari itu pemerintah juga menyarankan untuk kembalilah ke budaya atau ke kultur kita sebelumnya. Karena kultur kita sebelumnya itu yang menarik pariwisata selain Bali itu daerah pertanian. Itu mungkin langkah pemerintah yang sudah diambil sampai saat ini. Nah, mungkin kelebihan dari langkah tersebut ya kita kembali ke awal bahwa kelebihan dari langkah-langkah yang sudah diambil itu mungkin untuk lebih maju dari daerah lain atau dari daerah pariwisata yang lain. Langkah yang sudah diambil dengan kembali ke budaya, karena kita budayanya itu sangat kental dan bisa menarik wisatawan dari luar negeri dan bahkan dari dalam negeri pun tertarik datang ke Bali ini. Nah, itulah langkah awal dari pemerintah dengan pertama memakai setiap hari Kamis memakai adat Bali dan batik begitu. Nah, itulah mungkin langkah awal yang sangat bagus, karena kita tahu Bali itu kental dengan budaya, karena adanya budaya itu wisatawan datang ke Bali. Nah, kelebihannya kita gampang artinya menerapkan lagi apa yang sudah menjadi budaya kita dari dulu dan tidak belajar dengan budaya yang lain. Itu kelebihannya. Mungkin kekurangannya sekarang ini karena teknologi semakin maju sampai kebudayaan atau kebiasaan kita itu sudah tergerus ke yang lebih modern sampai meninggalkan apa yang menjadi kultur kita atau awal kita menjadi daerah pariwisata yang maju. Itu mungkin kekurangan kita dari masyarakat atau pemuda-pemuda mungkin sudah mulai meninggalkan seperti itu, dan kekurangannya kalau kita mengajak kembali lagi ke awal mungkin kurang minat begitu. Nah, itulah kekurangan. Mungkin kita bisa evaluasi dari kondisi saat sekarang ini, kondisi Bali seperti ini. Kalau menurut saya, ayo kita belajar lagi, atau dalam evaluasi ini kita apa yang menjadi kendala terdahulu dan apa yang menjadi kendala yang sudah kita jalani atau yang akan kita jalani, itu harus kita perhitungkan agar nantinya pariwisata ini bisa maju atau bisa berkembang lagi seperti dulu, bahkan bisa melebihi. Nah, mungkin saran mungkin dari saya mungkin karena melihat pemaparan tadi di depan bahwa Bali itu berkembang dari kultur atau budaya yang kita jual. Mohon maaf, bukan kita jual, kita tampilkan untuk dijadikan uang. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk bangkit kembali. Saran saya
artinya bikinlah sebuah dagangan atau kurikulum tentang kultur kita. Umpama contoh yang kita berikan, kita dari dulu dari budaya kita mendapatkan hasil atau banyak yang mendatangkan tamu, kita bikin sebuah budaya yang dulu itu kita bangkitkan lagi, atau kita bikin suatu expo atau pameran-pameran budaya yang dulu lagi, atau kita bikinkan lokalisasi untuk budaya seperti pasar adat atau pasar budaya yang ada permainan di sana. Di pasar itu ada kebiasaan lama, pakaian dan tingkah laku. Kita bangun di sana. Contoh kita bikin sebuah lokalisasi atau tempat. Mungkin kita bisa bangun dari rumahnya model lama atau model dari dulu. Ada pasarnya dari dulu, cara berpakaian kita, tingkah laku kita, dari anak-anak, permainan. Mungkin itu menjadi saran dan bangkitkan budaya itu dengan dengan kerjasama yang bagus dengan pemerintahan atau masyarakat. Setelah itu baru kita bikinkan mungkin suatu dokumentasi atau dokumenter, baru kita share. Karena saat ini tanpa ada media itu kita mati. Makanya kita manfaatkan media sosial yang sudah ada ini untuk mendapatkan atau membangkitkan apa yang menjadi tujuan Bali saat ini. Karena pariwisata, selain pertanian, pariwisata juga sangat mendukung untuk kemajuan Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau penjelasan, ulasan, evaluasi saya atau saran saya yang salah dari segi bahasa maupun kata-kata. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Om Santi 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 Om.